Jadi guys, mumpung kita lagi ada di momentum tanggal merah sekarang, ada yang tahu hari ini tanggal merah itu karena Tanggal merah apa? 2 hari Sabtu. Iya ya, jadi kayak percuma gitu ya. Ada yang tahu tanggal merah ini tanggal apa? Apa tuh Kak? Iya apa sih? Kayak ya jujur aja gitu tanggal apa? Aduh, gitu aku loh. tidak tahu. Kenapa kalian tidak tahu? Kalian tidak lihat kalender, kalian cuma menikmati tanggal merahnya tanpa tahu alasan kenapa hari ini tanggal merah gitu ya. Sekarang tanggal 18 Kak. Saya tidak punya kalender. Februari. Oh tidak punya kalender, baik. Nanti PO open kalender ya. Oke. Jadi sekarang ini kita tanggal bertepatan dengan Isra Mi'raj ya. Kalau misalnya kita bahas tentang Isra Mi'raj, Tanya apa tuh, yang Kak, apa yang kalian- kalian tahu tentang itu? iya ini mau sebentar. Ini mau Kira. apa yang kalian terbayang dari kata Isra Mi'raj? Siapa yang mau coba jawab? Tahunya Isra itu naik dari atas dari bawah ke atas. Balik. Nanti balik ya? Isra itu Mi'raj yang naik tuh. Oh, Isra itu perjalanan. Ya. Iya. Terus perjalanan Mi'raj itu dari bawah ke atas naik. Naik. Nah, ada lagi nggak? Ya, perjalanan Rasulullah yang menemui Allah ya. Ya, menemui Allah. Terus Dari Sidratul Muntaha. ke Sidratul Oh, Sidratul dari Aqsa. ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya. Ya, ada lagi Dan di nggak? sana dia beliau itu naik buruk ya kendaraannya. Kendaraannya naik buruk. Ada lagi nggak? Dan ketika sampai di sana beliau tuh melihat cahaya. Tapi di lain itu tujuannya itu sebenarnya Allah Rasul menemui Allah itu karena untuk mendapatkan perintah sholat ya. Iya. Betul sekali. Banyak. Jadi di situ banyak ada negosiasi Iya. antara Allah dan Rasul gitu Iya. kan. Tadinya dikasih berapa rakaat sampai Allah tuh sampai bolak-balik gitu ya. 30 ya? 50. Oh, 50 ya? Oh, tapi Rasul tuh tahu gitu kalau umatnya nanti Iya. Ngeluh. bakalan ngeluh gitu ya. Bahkan 5 waktu aja banyak yang Iya. yang mungkin Aduh. ditinggalkan ya. Astagfirullahaladzim. Makanya Isya paling masa itu sama asar ya Allah. Godaan. tapi asar tuh ini loh banyak pahalanya. Maksudnya asar tuh termasuk apa ya disebutnya itu sholat apa sih? Sholat apa sih ada tuh waktu nama khususnya sholat asar tuh lupa kan? Baik, nanti dicari ya. Iya, ntar kita Asar cari tuh ya. apa? Karena sebenarnya Subuh tuh asar apa? juga Kalau lumayan asar. panjang waktunya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan juga gitu. Paling dikit Mungkin sebenarnya. dia males tuh ketika lagi sibuk Lagi bisa sibuk. jadi. Kan ada lagunya juga ya. Oh iya. Apa namanya? Asar Oh iya. Iya terus kayak zuhur lagi siang. zuhur lagi sibuk pokoknya ya. Zuhur itu tuh ada masa-masa lagunya ya itu sibuk. yang asar apa? kecapean. Asar kalau nggak salah. kecapean atau apa itu. Maghrib tuh apa? Terus Isya gitu. ketiduran. Ya. Jadi Sampai emang ada kayak lagunya gitu ya, Masya Allah. Jadi itu ya kayak kata Isra Mi'raj itu bukan hal yang baru lah ya buat kita umat Islam ya, apalagi mungkin kita yang dari dulu Islam ya. Mungkin kata itu udah sering apa ya, dari kita kecil pun mungkin udah denger ya Isra Mi'raj. Bahkan dulu kalau di kampung kakak suka ngadain ini kegiatan sampai akhirnya ada penampilan anak-anak kecilnya, entah itu nari, entah itu pidato apa segala macem gitu kan. Jadi bener-bener ketika memperingatinya pun berasa gitu ya. Nah tadi bener kata Haris, kalau kakak tuh dulu waktu itu sempat nonton video ini Nadia Oomara, tau nggak Nadia Oomara? Enggak. Nggak tahu. Dia jadi YouTubers kayak Nancy Jazz, cuman dia versi berkerudung dan dia banyak juga membahas tentang kisah-kisah Rasul, kisah Isra Mi'raj, pokoknya kisah tentang Islam gitulah, kelahiran Rasul dan sebagainya. Nah beliau itu biasanya ngambil referensinya dari Ustadz Khalid Basalamah. Oh iya, emang beliau sejarahnya luar sejarahnya luar biasa ya. Nah jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah ya, daripada nabi-nabi yang lain gitu kan. Karena di Isra Mi'raj ini sebetulnya ada kejadian bagaimana Rasulullah melihat surga neraka, bagaimana Rasulullah melihat alam kubur, bagaimana Rasulullah diperlihatkan pada peristiwa itu sama Allah gitu. Nah jadi Isra Mi'raj itu benar tadi kalau kita melihat dari kata Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah Mi'rajnya itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke atas ke Sidratul Muntaha. Nah dikatakan bahwa Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon yang menjadi pembatas langit, katanya segitu. Ya, jadi di situ tuh
kan kalau kakak tuh pernah nonton ya, langit kita itu sebenarnya berlapis-lapis sampai ke galaksi, sampai ke sampai ada di ujung di mana para ilmuwan tuh nggak tahu atasnya itu apa lagi gitu. Oh berarti emang nggak terjangkau ya? Mungkin Iya, nggak lautan terjangkau. itu masih bisa kita hitung kedalamannya. Iya. Tapi kalau langit, Iya tinggi, tapi kan ada yang bilang ya katanya kalau misalnya lautan itu sebetulnya lebih dalam daripada Langit. ini. Sebenarnya mungkin kalau langit sampai langit awan kali ya kedalamannya, karena memang lautan itu kan juga dalam banget kan. iya. Bahkan kalau di Al-Quran, lautan itu digambarkan sebagai orang yang tersesat itu adalah orang yang benar-benar di dalam lautan. Palung nirmana, apa sebutnya? Palung nirwana, apa sih? Palung Mariana. Mariana. Palung Mariana, ya kan? Itu kan Palung Mariana itu kan lautan terbawah di mana udah nggak ada oksigen, ya kan? Di mana udah nggak ada cahaya masuk. Nggak ada cahaya masuk, makanya makhluknya pun aneh-aneh kan di situ kan. Iya, serem-serem Aneh-aneh gitu iya. ya. Ingat ini nggak sih episode SpongeBob yang dia masuk ke dia ini tersesat ke kayak lautan terdalam, terus dia ngeliat di situ ikan-ikannya mulai aneh-aneh. Iya. Dia kan yang ada di sini ada lampunya. Itu kayak Teteh tuh mikirnya kayak Palung Nirmana itu kayak gitu, Mariana. Palung Mariana tuh kayak gitu gambarannya gitu. Itu benar-benar terbawah, dan di situ bahkan dijelaskan dari dalam Al-Qur'an bahwa orang yang tersesat itu ibarat ada orang ada di dalam sana gitu. Yaitu ketika dia minta tolong dan mencari cahaya ya nggak bisa, karena emang susah banget kan gitu. Cahaya pun kan nggak masuk, bahkan makhluk di sana itu yang nggak menerima cahaya saking dalamnya kan gitu. Bahkan ada yang bilang kan lautan itu sebetulnya lebih dalam daripada gunung kan. Gunung tertinggi kan Everest kan, dan katanya lautan itu lebih dalam dari Everest. Dari tingginya Iya, gunung tingginya Everest. gunung Everest gitu. Jadi luar biasa. Bahkan katanya rahasia laut itu masih belum terungkap 100% karena keterbatasan akal manusia, ya kan? Karena memang luar biasa lah lautan dulu, masya Allah ya gitu, segitu luas. Makanya nggak tahu ya, Teteh tuh seneng banget sama hewan-hewan yang kayak paus. Kita tuh kayak ngelihat paus tuh kayak melihat salah satu Allah tuh besar banget loh gitu. Makhluk yang dia ciptakannya pun sebesar paus aja tuh gede banget. Nggak pernah lihat paus. Nggak lihat sih, ya lihat sih, tapi di Instagram. Lihat sih, pernah kan tanyanya lihat kan. Kalau Kalau spesifik secara langsungnya belum sih. Belum. ada nggak di SeaWorld mungkin? Paus ada nggak sih? Nggak ada. Ada hiu Hiu kali. kali ya. Iya, kalau paus mungkin nggak. Gede banget. Iya, kayak Teteh tuh seneng gitu ya ngelihat paus, karena emang ngelihat tuh makhluknya besar banget, apalagi penciptanya gitu ya. Apalagi penciptanya ya. Iya lah, kayak tadabbur lah ya. Nah terus kembali lagi ke Isra Miraj tadi ya, kalau kata yang Teteh tonton ya, ini sebenarnya lebih ke review tontonan. Jadi Isra Miraj itu tadi ya. Terus sebenarnya Isra Miraj itu adalah pembuktian, salah satu pembuktian apa ya, kalau kita mikirnya kayak ini, kayak menutup mulutnya para kafir Quraisy gitu kan. Karena kan pas Isra Miraj itu kan Rasulullah benar-benar datang ke sana, di Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal Rasulullah nggak pernah ke sana gitu. Kan ada yang menentang kan. Masa sih gitu kan, dalam waktu semalam gitu dia ke sana gitu. Nggak mungkin, itu kan orang-orang para abu-abu yang benci sama Rasul kan. Abu Lahab, Abu yang lain lah ya, paman-pamannya gitu, Abu Jahal dan yang lain. Sampai akhirnya digini sama Abu Bakar. Kan Abu Bakar itu apa ya, kisahnya Isra Miraj kan Isra Miraj ini kan nggak terlepas dari kisah Abu Bakar juga kan, karena beliau adalah sahabat yang benar-benar sangat mengimani apa yang Rasulullah ini kan Salah satu orang yang percaya ya. iya kejadian percaya, tersebut. iya sodaqta Rasulullah gitu, saya percaya apa yang kau jalani saat itu. Nah kata Abu Bakar, coba wahai Rasul ceritakan dan jelaskan bagaimana kondisi Palestina gitu kan. Padahal beliau belum pernah ke sana. Jadi diceritakan sama beliau dengan sedetail mungkin, sampai ada sedetail-detailnya gitu. Tapi tetap orang kafir nggak akan beriman, sekalipun apa yang diungkapkan Rasul itu benar gitu. Karena kan mereka sangat menentang kan, masa bisa gitu dalam waktu sehari dia ke Masjidil Aqsa gitu ya. Padahal dia jelas-jelas ada di Mekah gitu kan. Nah itu dia gitu. Jadi sampai ditantang sama Abu Bakar, coba Rasul gambarkan bagaimana Palestina ketika engkau ke sana gitu. Digambarin tetap mereka ya kan gitulah ya, namanya orang sombong, yang namanya orang kafir Quraisy mah gak langsung percaya. Sekalipun buktinya udah jelas gitu. Mereka menutup telinga mereka kan, ibaratnya mereka tidak mendengar apapun. Iya, kan di Al-Qur'annya ada ya, menggunakan apa sih, jari jemari terus menutup telinganya sampai nggak mau denger gitu kan. Nah terus tuh awalnya katanya Rasul lagi tidur, terus dibukakanlah langit,
Jibril datang sebelum kejadian Isra Miraj itu Rasulullah dibersihkan hatinya, dibelah dadanya. Ternyata momen Rasulullah dibelah dada itu sampai 4 kali. Kan kalau kita tahu 1 kali ya. Nggak tahu. Serius kita tahu. Nggak pernah ke situ-situ. Wah. Jadi Rasulullah itu kan dibelah dadanya ketika umur masih kecil loh, dibersihkan hatinya. Karena Rasulullah ini merupakan orang yang ini apa sih namanya disebut istilahnya orang yang nggak punya dosa gitu, dibersihkan dari dosa-dosa. Disebutnya tuh ini al-maksum, maksum. Jadi Rasulullah. Nah pertamanya itu ketika Rasul umur 2 tahun kalau nggak salah. Yang kisahnya ketika Rasulullah masih pada tahu siapa ibu susunya Rasulullah. Aisyah. Ibu susu. Siti Sarah. Bukan. Kok Siti Sarah? Siti Sarah. Siti Sarah itu istrinya Ibrahim, kawan-kawan. Ibu susu Rasulullah. Kan kalau di Arab itu Aminah ibunya yang melahirkan. Kalau di dulu tuh ya Riz ya, orang-orang zaman Arab dulu tuh mereka itu selalu menitipkan anaknya ke ibu susunya. Untuk disusukan ya. Ya, namanya Halimatus Oh Sa'diyah. iya. Oh iya, kepala sekolah MTS. Kepala sekolah MTS. Itu si Arya bukan sih? Kayak si Arya tadi. Iya, iya. Iya kayaknya. Tapi Nmax. Motor apa? Nmax. NMAX. Oh dia. Oh berarti dia benar. Kepalanya mirip Arya. Bau-baunya jadi kecium enggak ya? Gitu ya. Nah, terus jadi Rasulullah tuh dibelah dadanya itu sampai 4 kali. Yang pertama ketika nih kalau aku ingat ya. Yang pertama ketika umur 2 tahun ketika beliau masih kecil tadi. Jadi ketika beliau menjadi ibu dititipkan ke ibu susuannya, tiba-tiba datang malaikat dan dibersihkanlah dibelah dadanya. Entah kayak gimana lah ya, kita mah hanya mengimani aja ya. Nggak bisa kita kayak membayangkan kok bisa gitu. Apakah pakai pisau atau apa gitu. Kalau logikanya mungkin nggak akan masuk ya di pikiran manusia ya, manusia kayak kita ya. Betul, makanya iman itu bukan hanya iman kepada Allah, tapi iman kepada Rasul, ya kan? Segala apapun yang pura-pura nggak tahu. Ibu-ibu. Assalamualaikum, ya Allah, sehat juragan, Sehat masya pada Allah. juragan. Itu bangkunya. Datang juga, bangga saya kedatangan tamu, Kita kedatangan tamu lagi. Tamu besar ini, mah. Mari tamu besar nih. Yuk, langsung lah. Yuk, Badan dulu sih yang penting mah apanya? sehat. Iya, alhamdulillah. Kerja tadi ternyata.